Assalamualaikum, apa kabar Bolo? Senang sekali saya Ida Ami dapat kembali menemani Anda di Lobi Belajar Lebih Memahami. Lobi kali ini bekerja sama dengan DPRD Kota Surabaya. Dan tema Lobi kita hari ini adalah pembangunan wilayah pesisir Kenjeran. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber, tapi sebelumnya kita akan menyaksikan dulu cuplikan yang satu ini. Pembangunan wilayah pesisir pantai bertujuan untuk memanfaatkan potensi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sambil menjaga keberlanjutan lingkungan. Proses ini melibatkan pengembangan infrastruktur seperti pelabuhan, jalan, dan fasilitas wisata yang dapat mendukung kegiatan ekonomi seperti perikanan, pariwisata, dan perdagangan. Namun, pembangunan ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari dampak negatif seperti kerusakan ekosistem, penurunan kualitas air, dan resiko bencana alam. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan proyek harus melibatkan kajian lingkungan yang mendalam, melibatkan masyarakat lokal, serta menerapkan teknologi dan praktik yang ramah lingkungan. Melalui pendekatan yang berkelanjutan, pembangunan wilayah pesisir pantai dapat memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan kualitas hidup, dan melindungi keanekaragaman hayati. Integrasi antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan merupakan kunci untuk mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan dalam pengembangan wilayah pesisir. Penduduk Kenjeran Surabaya telah menyatakan penolakan mereka terhadap program strategis nasional yang direncanakan di kawasan pesisir. Program bertujuan untuk revitalisasi dan pengembangan infrastruktur pesisir, termasuk pembangunan pelabuhan, fasilitas wisata, dan rehabilitasi lingkungan. Penolakan ini juga mencakup tuntutan agar pemerintah lebih memperhatikan masukan dan aspirasi masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Mereka meminta agar pemerintah melakukan dialog terbuka dan menyusun rencana yang mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan. Sebagai respon terhadap penolakan ini, pemerintah daerah dan pihak terkait diharapkan dapat melakukan evaluasi kembali terhadap rencana tersebut dan mencari solusi yang lebih inklusif dan ramah lingkungan untuk memenuhi kepentingan semua pihak. Baik, itu tadi cuplikan tentang tema lobi kita hari ini, dan di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Baktiono, Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam, sehat. Weh, pertanyaan saya, Bapak belum dapat percayaan udah jawab aja. Ini musim pancaroba kayaknya Pak, jadi banyak yang sakit ya. Oke, tema hari ini adalah pembangunan wilayah pesisir Kenjeran Pak. Nah, dengan adanya proyek strategis nasional ya, wilayah pesisir ini, apa tanggapan dari Komisi C, Pak? Ini kan proyek strategis nasional, tentu juga ada rancangan dari pemerintah pusat untuk dan akan membangun di wilayah pesisir di Kota Surabaya. Dalam proses pembangunan itu, kan sebelumnya ada perencanaan lebih dahulu. Tidak bisa perencanaan itu dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, sampai saat ini pemerintah kota maupun DPRD Kota Surabaya belum pernah mendengar adanya sosialisasi. Belum pernah kita juga diberitahu tentang rancangan rencana itu. Itu kan baru rancangan dan juga titiknya di situ. Ya. Tapi kan penting, sebelum penentuan lokasi, itu kan pasti ada sosialisasi. Termasuk penentuan bentuk pembangunannya seperti apa gitu kan ya Pak ya? Itu paling enggak kulon akan terjadi ini dan itu di wilayah di Kota Surabaya sebelah mana. Berarti Pemkot sendiri masih belum dapat sosialisasi untuk itu ya Pak? Selama ini sudah diajak koordinasi lewat Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, tapi melalui Zoom, daring, untuk diminta masukan, cuma itu aja.
Cuma selebihnya belum ada. Tidak ada, belum ada. Itu yang disampaikan waktu kita dengar pendapat dengan pemerintah Kota Surabaya. Tanggapannya Komisi C sendiri seperti apa, Ya, Pak? Komisi C kan mendapat pengaduan ya dari kelompok pecinta lingkungan, juga warga masyarakat dan juga dari Walhi. Maka kita mengundang bersama-sama. Akhirnya yang disampaikan pemerintah seperti itu, kita minta waktu itu apakah ada kajian-kajiannya, ada visibility study-nya, juga sama sekali tidak tahu. Apa Pak yang mendasari istilahnya proyek strategis ini muaranya ke pesisir Kenjeran, sedangkan Pemkot sendiri sosialisasinya belum nampak? Bukan Pemkot, ini proyek strategis nasional, pemerintah kota sama sekali tidak terlibat secara langsung, cuma diminta masukan-masukan tadi. Kalau ya apa yang melandasi? Yang melandasi, yang menjelaskan ya pemerintah pusat atau presiden. Berarti nasional sendiri ya Pak? Iya, ya bukan kita dong. Dia yang membuat rencana itu. Apa tujuannya? Oke, sebenarnya kalau Komisi C sendiri menanggapi apa latar belakangnya sehingga proyek strategis ini jatuh ke pesisir Kenjeran, Pak? Atau mungkin ada sesuatu yang dari pesisir Kenjeran ini? Itu kan pengaduan masyarakat bahwa ini kita malah mengetahui itu dari warga masyarakat, dari wahana lingkungan hidup, dari pencinta lingkungan, dari mereka yang ada kelompok-kelompok masyarakat atau perkumpulan mereka yang mempunyai kapal tongkang, kapal kayu itu yang menyampaikan hal itu. Maka kita minta mereka duduk bersama, kita apa keluhan saudara, itu yang disampaikan. Kalau dari tingkat nasional sendiri itu belum ada sama sekali. Oke, jadi kalau misalnya boleh dibilang Komisi C ini menyayangkan dalam artian istilahnya tidak ada sosialisasi, tetapi tiba-tiba saja ada istilahnya namanya itu proyek strategis nasional. Iya. Kita tahu ya di media-media cetak maupun elektronik sudah difahami semua. Proyek strategis nasional yang eranya Pak Jokowi ini kita tahu sendiri loh. Di Batam juga batal, diprotes masyarakat kalau belum ada visibility study. Juga food estate itu kan proyek strategis nasional, menelan biaya sampai 100 triliun lebih. Terus sampai saat ini IKN masih belum jelas. Ya belum. Oke, Pak Baktiono, bukannya jika memang katakanlah terrealisasi, bukannya ini juga bagus untuk dari segi ekonomi lokal? Katanya siapa? Bagus itu kata siapa? Kalau ngomong proyek strategis nasional bagus, BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, itu harus terlibat. Sampai sekarang mana buktinya BRIN dilibatkan? Itu Badan Riset Inovasi Nasional, itu pembentukan dari pemerintah pusat dan presiden. Tujuannya apa? Ya untuk membuat kajian-kajian tadi dari segala aspek apapun untuk proyek-proyek strategis nasional yang bisa mengangkat harkat dan martabat bangsa, rakyat, dan negara atau daerah itu. Oke, kalau dari masyarakatnya sendiri Pak, informasi ini apakah sudah digaungkan di sana? Masyarakatnya menolak. Oke, menolak begitu ya tentang adanya istilahnya ya, proyek ini. Oke. Gampang ya saya jelaskan. Masyarakat di pesisir itu yang akan menjadi titik lokasi di situ. Iya. Itu kan daerah pesisir, daerah Bulak, Kenjeran dan sekitarnya. Warga di sana itu kehidupannya ratusan tahun. Turun temurun, Pak. Ratusan tahun berturun-turun ya. Dengan memiliki usaha yang sama biasanya. Dia adalah nelayan di pantai sana. Itu nelayan mereka. Nelayan semua. Berarti kalau nelayan, apa penghasilan utama mereka? Pasti nanti ada ikan, ya kan? Ada cumi, ada kerang, ada kupang. Itu yang terbesar. Dan hunian laut yang ada di dalamnya itu butuh ketenangan. Ya, dia butuh tenang. Kalau tenang, mereka itu
suka atau kerasan dia hidup di wilayah pesisir atau di pantai atau di laut itu. Dampak lainnya, nelayan itu mudah mereka untuk mendapatkan itu, tergantung juga dari cuaca dan hari. Mereka untuk bisa mendapatkan tangkapan hasil laut tadi. Di sana itu masih ada loh namanya cumi, masih ada kerang, kupang. Kupang ini jarang. Yang ada cuma Surabaya, Sidoarjo, mungkin di seluruh Indonesia itu. Jadi kupang itu yang makanan kecil, ada terung, ya ada tripang, itu daerah sana semua. Ada kerang, kalau sekarang ngomong kerang manuk atau kerang burung yang bagus itu. Nah, kalau mereka terganggu, alat beratnya aja turun di sana, di pantai itu sudah kacau, terjadi getaran, itu pasti lari semua. Namanya kerang akan lari, namanya ikan akan lari, namanya cumi akan lari. Pak Baktiono, ini berarti masyarakat secara umum di sana sudah menginformasikan menolak. Masyarakat sana sudah tahu, menolak mereka. Pasti sudah tahu akan terjadi itu, gitu loh. Cuaca yang luar biasa, angin barat, angin utara, angin timur kalau ada, itu bergelombang banyak. Itu ikannya semua dia lari sampai ke dasar supaya mereka tidak tergoncang itu. Lah apalagi kalau alat-alat berat tadi datang, pasti sepanjang daerah itu sampai 1000 hektar lebih. Dan bisa dipastikan itu, waktunya juga tidak setahun 2 tahun ya Pak ya. Untuk membuat menguruk itu pulau, apalagi membuat pulau. Itu sudah hancur lebur semua masyarakat sana. Mau kemana dia, penghasilannya apa, diganti apa? Karena mereka sudah turun-temurun dan mereka berbudaya sebagai nelayan. Oke, Pak Baktiono, jika memang Komisi C istilahnya baru saja gitu ya mendapati, sebenarnya komponen utama dari proyek pembangunan ini seperti apa sih Pak? Komponen utama yang tahu itu adalah pemerintah pusat dan yang menunjuk lokasi itu menjadi proyek strategis nasional. Kalau kita akan menampung aspirasi masyarakat dan kita membuat punya kajian sendiri, karena Surabaya kami juga bertempat tinggal di sekitar itu. Jadi tahu loh karakter warga Surabaya di pesisir itu. Kalau dia tujuannya apa ya, tanya ke pemerintah pusat. Paling kalau supaya tidak menjadi pertanyaan yang berbelit-belit ke sana, Badan Riset Inovasi Nasional dilibatkan. Mana hasil dari BRIN tadi? Ini karena kaitannya berhubungan dengan antisipasi bencana alam ya, seperti kayak banjir, abrasi pantai, kayak gitu itu kan memang. Dampaknya pasti. Iya. Tadi sampaikan ya, itu pasti terjadi pendangkalan. Kapal-kapal yang dirugikan TNI AL juga loh. Belum lagi mungkin bisa, ekonomi kapal-kapal dari nelayan ya. Kita sampaikan dari tangkapan ikan dan lain sebagainya sudah lari semua. Ya perekonomiannya hancur, kehidupannya hancur. Oke, Pak Baktiono, menarik sekali. Kita akan lanjut usai jeda. Baik Bolo, jangan kemana-mana, saat lagi kita akan kembali, tetap di Lobi. Baik, kembali di Lobi, belajar lebih memahami. Oke, balik lagi Pak Baktiono. Nah, banyak tadi dikatakan sudah banyak warga menolak begitu ya. Nah, jika dilihat dari menolaknya dari segi karena memang kelayakannya belum dikaji atau memang lebih pada personal masyarakatnya sendiri, takut mungkin pendapatannya menurun, takut nanti istilahnya perubahan itu memberikan dampak ekonomi buat mereka, seperti apa Pak? Sebenarnya mereka itu paham, orang-orang pesisir yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa di penghasilan mereka itu secara turun-temurun mulai dari ya pendahulu-pendahulunya itu ya seorang nelayan. Nelayan itu ya dari tangkapan laut. Dan mereka sudah hidup tenang, rukun, damai di wilayah Bulak, Kenjeran, Gunung Anyar dan sekitarnya. Itu mereka hidup berdampingan luar biasa. Terus akan ada itu, pasti mereka mikir itu akan diapakan lagi karena trauma-trauma masa lalu itu pasti ada. Jadi contoh dulu pernah pasir laut itu disedot ya, untuk membangun dan menguruk di perumahan-perumahan tertentu pasir laut itu. Apa yang terjadi? Namanya kerang, dulu kerang itu besar-besar loh.
tahun 70 sampai 80 menjelang 90 itu masih dibuat landnya bulu tangkis masih bisa karena besar land kerang itu. Akhirnya sekarang jadi kecil-kecil, sekarang jadi segini. Untuk ya tambahan kalau jual kupang itu kecil-kecil. Karena apa? Bibit-bibitnya sana itu hilang karena mereka juga bertelur. Kalau namanya apa? Kerang, cumi, ada mimi. Mimi itu mirip kepiting, tapi ya mirip ya sejenis itu, tapi dia punya ekor. Itu semua hilang. Ya karena telur-telurnya tadi itu habis semua. Menurut Pak Budiono, nih jika istilahnya proyek ini dipaksakan gitu ya, dampak sosialnya apa nih Pak? Ya besar, pasti mereka nanti tidak bisa mendapatkan hasil dari laut. Dampak sosial dari warga sana, dampak sosial dari warga Surabaya yang lainnya. Jangan harap nanti warga Surabaya bisa mendapat ikan panggangan yang terkenal itu di sana. Jangan harap warga kota Surabaya dan lainnya. 3 hari yang lalu saya borong itu Pak, habis 170.000. Itu dapat banyak kan? Ya. Belum, jangan lagi nanti ada kerupuk terung. Itu tidak ada loh kerupuk terung tripang itu, yang ada hanya di Kenjeran. Dan saya dapat itu dengan fresh rasa ya Pak. Ya biasanya kalau kita dapat di luar itu rasa itu tidak se-fresh yang kalau kita beli di Kenjeran, Pak. Betul, itu akan berdampak itu. Jangan harap nanti warga juga bisa makan cumi yang seperti itu segar di sana. Jangan harap nanti warga juga bakar-bakaran dari sana. Karena apa? Ya dihancurkan semua itu. Lah sekarang ngapain kok pakai membuat pulau lagi? Indonesia ini punya 5.000 pulau yang belum ada namanya. Totalnya kan ada 17.000. Kenapa sih kok nggak bangun itu? Kalau memang ingin membangun sebesar sampai 70 sekian triliun, itu untuk membangun pulau-pulau yang ada. Misalnya bandaranya dibangun, kawasannya, itu sudah disediakan oleh Yang Maha Kuasa. Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sudah bagus, sudah kokoh, sudah kuat. Pasti akan mengangkat harkat dan martabat bangsa. Warga sekitar sana pasti akan terangkat karena mereka bekerja dan menikmati di situ. Berikutnya, negara terdiri dari daerah dan pulau-pulau terangkat. Bangun itu. Jangan membangun membuat yang tidak-tidak. Itu buatan Tuhan secara langsung, ini mau buat buatan manusia. Ya pasti kalah dengan buatan Yang Maha Kuasa. Oke, jadi masyarakat lebih pada takutnya, istilahnya khawatirnya akan kerusakan sumber daya alam ya, termasuk seperti itu. Kerusakan segalanya, termasuk ekologi yang di laut tadi rusak semua, berdampaknya kepada masyarakat di sana. Dampak luasnya warga kota Surabaya, nanti siap-siap tidak akan ada ikan panggangan. Iya. Tidak. Jangan Pak, kita susah nanti makanya, carinya. Ya batalkan aja gitu. Kalau dia sambal tomatan udah paling top itu Pak. Maka dari itu loh, jangan membuat keributan, kekacauan gitu loh. Kalau di Pulau Kosong sana siapa yang ribut? Iya kan? Oke. Bangunnya tidak ada hambatan, tidak ada ribut, malah jadi bisa bagus gitu loh. Oke, kalau dari wisata. tadi pemerintah pusat masih belum atau masih minim ya sosialisasi begitu ya tentang proyek strategis ini ke Pemkot. Nah, bukan ke Pemkot. Sorry. Tunjukkan hasilnya BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, atau VS, Visibility Study, studi kelayakannya, gitu loh. Dari sebagai aspek itu. Intinya berarti belum ada studi kelayakan. Kalau Pak? tidak ada, ngapain dia ke rakyat minta tanda tangan? Ya orang-orang tertentu loh, suruhannya itu. Oke. Apa sudah undang pihak investor Pak? Memangnya sudah ditunjukkah mereka? Belum ya? Emang kita nggak tahu juga kok. Oke. Pak, apakah ini berarti Pak Budiono Baktiono. Oke, sorry Pak Baktiono. Langkah-langkah mitigasi apa Pak yang diambil untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan pesisir Kenjeran untuk saat ini? Saat ini masyarakat itu sudah hidup aman, nyaman, tentram, ya kan? Sudah bisa mengatasi dirinya sendiri kalau terhadap segala aspek kehidupan termasuk cuaca dan perubahan ya.
Kalau perubahan diadakan cuaca, ini perubahan. Sudah ahlinya sana ngerti. Oke. Udah paham ya kapan paham. waktunya melaut, kapan enggak Bulan gitu apa kan. ini angin barat bulan 2 pasti tahu. Ya. Nanti misalnya angin apa itu? Utara atau timur. Itu nanti bulan Agustus misalnya seperti itu. Terus bulan Desember angin apa? Tahu. Ini terjadi terang bulan atau apa, ada ikan atau tidak, tahu mereka itu. Nah kalau seperti ini akan terjadi ini, daripada terjadi apa-apa, sudah batalin aja. Pak Baktiono, bisa tidak masyarakat itu memiliki peran yang istilahnya gini, proyek ini jadi atau tidak, itu masyarakat bisa ada peran tidak di situ? Kan sudah faktanya masyarakat sudah kelihatan itu tolak. Tolak. Dan pasti sudah. tidak ada proyek ini berarti? Batalin aja, dicoret aja. Ganti di pulau kosong. Harapannya gitu begitu Pak? Ya pasti masyarakat senang semua di pulau kosong sana karena sudah firm, pulaunya sudah kokoh, sudah bagus. Tinggal dilihat atau di sekitar situ. Kan ada misalnya kalau berkenan dan rakyatnya juga welcome. Dan itu juga harus ada melibatkan BRIN. Ada VS, visibility study-nya. Contoh yang sudah ada landasan lapangan terbang Pulau Bawean. Kan bagus tuh. Sambil mengangkat destinasi wisata di sana, dibangun resort-resort, dibangun hunian yang bagus. Waduh luar biasa. Masyarakat Bawean juga bisa bekerja. Tidak mereka kan banyak mereka keluar daerah juga. Dia bisa menikmati hasil-hasil karya yang luar biasa dari proyek strategis nasional. Jangan membuat pulau-pulauan gitu, pulau masih banyak buat lagi. Gitu ya, harapannya begitu ya Pak ya. Pak Baktiono, ini untuk yang saat ini begitu ya, strategi apa yang diterapkan untuk masyarakat sana ya untuk mengatasi masalah perubahan iklim atau sejauh ini mungkin mereka sudah terbiasa begitu ya. Apakah ada campur tangan juga dari pemerintah? Ada, kita bantu perahu-perahu di sana, kita fasilitasi Bantuan jalan, kita fasilitasi ya? apa, kita juga beri fasilitas, kita bangun pasar ikan di sana, dibangunkan juga tempat-tempat mereka bisa berjualan, dibangun Taman Surabaya sehingga destinasi ini wali kota loh ini. Ya gitu, bangun gitu, itu proyek strategis daerah. Sehingga masyarakat ke sana datang, warga ke sana datang bisa menikmati tadi yang sampaikan. Ada panggangan, ada bakar-bakaran cumi, ada udang, ada mie, masakan ke sana. Itu proyek strategis kota Surabaya, wali kota Surabaya. Tapi tidak membangun pulau tadi. Sejauh ini seberapa optimal itu Pak? Loh, sangat optimal. Di sana banyak kalau tidak percaya lihat. Ada patung logo Surabaya besar menghadap ke pantai Lahit menatap laut yang itu kalau luar sore biasa. Banyak yang berhenti sambil melihat gitu ya. Istilahnya buat fasilitas umum masyarakat juga. Disediakan di Taman Watu-Watu. Itu juga sudah dibangun, difasilitasi hingga warga kota Surabaya pun menikmati indahnya pantai Kenjeran sambil mereka supaya tidak mengotori pantai. Jadi mereka melihat pantai-pantai dengan baik. Di wilayah sana pesisir dekat Suramadu itu juga mereka banyak masyarakat juga senang melihat di sana. Baik pagi, siang, apalagi menjelang senja, luar biasa. Iya, kalau sore di sana banyak sekali Pak, keluarga begitu ya yang menikmati pemandangan. Pak, sejauh ini tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pesisir di Kenjeran itu seperti apa? Kalau misalnya yang tadi dari Pemkot sendiri kan membangun pasar gitu ya, istilahnya fasilitas-fasilitas umum. Tantangannya selama ini dalam melakukan itu apa Pak? Selama ini masyarakat sana dengan programnya pemerintah kota Surabaya, Cak Erik Cahyadi ini sangat welcome, mereka difasilitasi. Puskesmas dibangun bagus, fasilitasnya bagus. Setelah rumah sakit Surabaya Selatan Timur sana nanti selesai, nanti kita juga bangun rumah sakit di sana. Artinya apa? Warga terlayani semua di sana. Sekolah-sekolah dibangun, termasuk sekolah-sekolah SMP negeri di sana terlayani. Pasar ikan tadi disediakan, ya kan? Tamannya diperbaiki. Jadi mereka senang dengan konsep wali kota Cak Erik Cahyadi namanya waterfront city. Jadi kota semua nanti menghadap ke laut bukan membelakangi. Dan mereka senang, warga sana juga dapat kunjungan dari warga kota Surabaya lainnya. Kan tidak terganggu kan senang, aman. Makanya jangan sampai membuat pulau-pulau itu yang sudah ditolak warga. Oke.
Boleh jangan kemana, saat lagi Lobby akan kembali. Kita kembali di Lobby, belajar lebih memahami, dan kita berada di gedung DPRD Kota Surabaya bersama dengan Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Bapak Baktiono. Bapak lanjut lagi, Ya. yang ditunjuk sebagai operator istilahnya mega proyek ini kan PT Granting Jaya ya. Ini sudah mengumpulkan nelayan ya, yang tadi sudah diinformasikan Pak Baktiono. Lalu istilahnya pemerhati lingkungan untuk mensosialisasikan gitu ya. Nah, respon dari Komisi C sendiri seperti apa, Pak? Sampai saat ini ya, Terhadap langkah-langkah yang sudah kita ini dilakukan. belum pernah ya. lihat siapa yang ditunjuk sebagai Menkon atau kontraktor utama. Kalau proyek strategis nasional ini, menurut pemikiran saya, pemikiran kami, apakah tidak sebaiknya BUMN yang membangun? Seperti halnya proyek-proyek nasional lainnya, jalan, jembatan, yang waduk yang besar-besar itu kan juga proyek strategis. Ya. Nah, di Komisi C kenapa tidak mengundang mereka? Memang mereka itu apakah sudah mendapatkan surat perintah kerja? Kalau di Kota Surabaya ada SPK untuk melakukan itu. Apakah sudah ada kontrak? Dari situ sudah kelihatan. Kalau diulang lagi, mana hasil dari Badan Riset Inovasi Nasional atau secara umum namanya VS, Visibility Study. Dan di Komisi C DPRD Kota Surabaya, dengan semua pakar yang ada, juga warga masyarakat, mulai walhi, warga, LPMK, itu sudah kita simpulkan. Yang pertama, melakukan klarifikasi terhadap proyek strategis nasional, klarifikasi yang akan dilaksanakan, yang membuat reklamasi pulau buatan, karena dikhawatirkan akan melanggar Perda Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2018 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Jawa Timur, yaitu tahun 2018 sampai 2038. Jadi rencana 20 tahunan seperti itu. Dan juga Perda Provinsi nomor 10 tahun 2023 tentang rencana tata ruang wilayah 2023-2043. Maka harus ada sinkronisasi proyek strategis nasional dengan provinsi dan kota. Oke, Pak, apa sudah ada pembahasan internal gitu di Komisi C sendiri? Nah, itu hasil pembahasan kita di Komisi C. Makanya yang hadir itu masyarakat seluruhnya yang mengadu itu. Dia memberikan masukan-masukan tadi, akan terjadi pendangkalan, akan merusak ekologi laut. Menolak intinya? Menolak, akan merusak itu semua. Nah, kalau warga-warga tadi sudah menyampaikan itu, akan dibantah oleh apa? Gampang kok. Mana hasil BRIN? Gitu aja. Itu BRIN itu Badan Riset Inovasi Nasional. Mana hasilnya BRIN? Jadi jangan menunjukkan titik lokasi dan disampaikan masyarakat tanpa disertai dengan hasil Badan Riset Inovasi Nasional. Kalau sebelum itu ada, jangan diumumkan. Jangan disampaikan. Kalau hasil BRIN-nya misalnya ya, yang kami usulkan tadi, itu banyak pulau-pulau kosong. Itu kan lebih mudah. Kajiannya itu lebih mudah. Ini kajiannya kalau ini rumit. Bayangkan butuh waktu berapa tahun. 5 tahun, 6 tahun. Karena itu ada 1.000 hektar lebih daratan yang akan dibuat baru. Saya ngomong masalah laut, ekologi laut yang di bawahnya. Belum nanti itu akan lewat mana. Terus yang dibuat nguruk tadi itu tanahnya dari mana, itu kan juga harus ada kajian-kajian itu. Oke, Pak, PT Granting Jaya sendiri berjanji proyek itu tidak akan mempengaruhi ekonomi di sana, Pak, masyarakat di sana. Iya, kalau tidak mana BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, atau VS, Visibility Study, nggak usah terlalu banyak ngomong.
Belum saya sampaikan tentang kajian kependudukan. Kajian kependudukan nanti itu masuk wilayah mana? Kota, kabupaten apa? Masuk kecamatan apa? Kelurahan apa? Tidak lepas dari kota Surabaya. Kalau itu mau masuk kota Surabaya, kita pasti akan membuat panitia khusus tentang nama jalan, nama kelurahan di sana namanya apa, atau kecamatan apa. Kalau itu 1000 hektar itu sudah masuk dalam satu wilayah kecamatan. Iya kan, penduduknya apa? Pakai jalan apa? Loh, jangan dilampaui lah. Kita ini wakil rakyat yang mewakili juga dari segala pesisir dan kota Surabaya. Iya. Pak Baktiono, menarik sekali perbincangan, tapi waktunya tidak banyak. Ada mungkin satu statement yang mau disampaikan mungkin khususnya untuk masyarakat di Surabaya? Masyarakat Surabaya tenang saja, warga kota Surabaya secara keseluruhan pasti masih akan menikmati panggangan, masih menikmati kerupuk, terung, tripang, kupang, dan juga bakaran-bakaran lainnya. Warga di wilayah pesisir, Bulak, Kenjeran, Gunung Anyar, tenang saja, kami berjuang untuk membatalkan PSN reklamasi Pulau Buatan yang akan kami sampaikan perwakilan-perwakilan kita yang ada di pusat. Ya, baik. Hidup panggangan ya. Oke. Terima kasih Pak Baktiono sudah hadir sebagai narasumber di sini ya. Sehat-sehat selalu. Baik, Bolo, itu tadi lobby kita hari ini tentang pembahasan pembangunan wilayah pesisir Kenjeran bersama dengan Bapak Baktiono, Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di lobby episode mendatang. Saya Ida Ami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.